Inilah visual yang direkam melalui helikopter milik TNI Angkatan Udara. Rumah di bantaran aliran sungai di Sibolga, Sumatera Utara rusak parah. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga merendam rumah ibadah dan sekolah. Halo warga sipil sekalian, langsung aja gue mau mengumumkan pengumuman yang penting banget. Jadi kemarin gue baru bikin crowdfunding dalam waktu 24 jam. Kita tentukan waktunya dalam kurun waktu 24 jam ya, karena kita butuh ini disalurkan secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini kita tutup, dana yang sudah terkumpul lebih dari 10 miliar rupiah. Dan ini disumbang oleh lebih dari 87.000 orang. Angka yang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman. Dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan teman-teman. Jadi itu tugas dan tanggung jawab gue selanjutnya sebagai perantara untuk memastikan apapun yang teman-teman harapkan itu bisa diterima oleh para korban. Tentang aku ini tentang kamu. Ini tentang kamu. Tentu gue nggak bisa sebut satu persatu nama dari 87.000 orang ya, 87.605 orang ya. Ya karena semuanya matters, semuanya penting dan semuanya berharga teman-teman. Dan ini menunjukkan betapa luar biasanya Indonesia sebagai bangsa gitu. Dan ya memberikan banyak hope kepada banyak orang juga tentang bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana semangat solidaritas itu semakin tinggi dan bagaimana besarnya kepedulian seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa lihat story-nya, ceritanya bagaimana penggalangan dana itu terjadi di live-live sebelumnya ya. Tapi sebagai recap, kita mulai dari jam 11 siang waktu itu dibuka. Dan jujur waktu itu ekspektasi gue nggak tinggi-tinggi amat karena gue ada syutingan penuh dari siang sampai malam waktu itu. Jadi ya udah mulai gue share di story. Waktu gue share di story berapa menit, sekitar 20 menitan itu udah sampai ke 200 juta, naik terus dan 1 miliar dalam 1 jam. Wow, luar biasa sekali gue bilang. Dan ketika gue udah selesai syuting, malamnya gue buka live streaming selama 12 jam. Kita berangkat dari angka 3,2 M atau 3,6 M, lupa persisnya berapa. Dan 12 jam live streaming itu selesai di angka 8 miliar lebih. Terus gue berangkat ke kantor, karena kan kita nargetin jam 12 sampai jam 1 ya tadi itu untuk stop. Dan ternyata pas jam 12 lebih sedikit gue lihat udah 10 miliar rupiah. Wow, gokil. Dan di sini harus kita tutup dulu teman-teman supaya ini bisa kita alokasikan, kita salurkan secepatnya untuk mereka yang membutuhkan. Dan proses penyaluran ini tentu mempertimbangkan apa yang teman-teman sampaikan, apa usulan dan masukan seluruhnya, bahkan every detail sampai perintilan barangnya gitu loh. Beberapa itu gue dapat masukannya luar biasa sekali ya, kayak ternyata popok bayi, kebutuhan empasi itu jadi penting banget dalam kondisi seperti ini. Alat kebersihan itu jadi penting banget untuk kondisi seperti ini gitu loh, selain bahan pokok makanan, terus tempat perlindungan, pakaian dan lain sebagainya ya. Nah, hal-hal detail seperti ini yang coba kita rinci dan sudah mulai kita lakukan dari semalam. Nah, dan di sini gue nggak kerja sendiri teman-teman, ada ratusan orang yang membantu di lapangan dan melibatkan seluruh pihak gitu. Benar-benar melibatkan seluruh pihak dan kita butuh bantuan seluruh pihak juga. Tapi yang jelas kita pastikan ini akan sampai langsung kepada tangan penerimanya gitu. Jadi kita awasi sampai sedetail itu dan syukurnya udah banyak bantuan yang datang. Kita terus koordinasi dan gue appreciate banget ke seluruh tim kita bisa ya, ke Timi dan kawan-kawan yang sudah memfasilitasi dan menjembatani hal ini. Semoga jadi sesuatu yang bermanfaat lah dan sampai sekarang kita terus koordinasi gitu. Dan kita juga dari kemarin, dari tadi malam ya tepatnya coba untuk memecahkan masalah transportasi juga karena beberapa daerah itu terputus teman-teman. Kalian bisa lihat lah dari live tadi, Tamiang misalnya itu daerah sekarang kondisinya
gue bisa bilang parah sekali gitu. Kita udah dapat bukti visualnya, kita udah ngomong langsung sama warga di situ, kita udah tahu situasinya, dan itu mungkin jadi salah satu daerah prioritas utama kita. Selain beberapa daerah lain yang sudah kita list. Jadi karena udah ada beberapa bantuan sebelumnya, kita memang fokus kepada daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi ini, teman-teman. Dari beberapa informasi yang kita dapat, beberapa daerah itu bahkan belum menerima bantuan, misalnya dari jarak sekian kilometer itu belum ada posko. Nah, ini yang bisa berusaha kita tanggulangi. Karena jangan sampai ini terus-terusan terjadi, belum ada akses, dan akhirnya itu memperparah situasi gitu. Ya, itu yang kita hindari, makanya kita butuh cepat untuk melakukan ini. Nah, buat teman-teman yang nanya, nanti penggunaan dananya, reportnya bisa dilihat di mana, Bang? Itu udah ada di landing page kita, akan kita update berkala dan transparan gitu. Nah, soal yang nanya apakah gue akan ikut di Sumatera, di live-nya gue sempat bilang gue harus butuh clearance dokter dulu karena ada satu situasi di tubuh gue yang cukup serius yang harusnya butuh operasi. Cuman gue pengen bisa postpone dulu, dan sekarang gue bisa katakan gue akan ikut turun langsung untuk memastikan sampai langsung kepada tangan masyarakat. Jadi mari kita lakukan lah. Gitu sih update yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, benar-benar terima kasih banyak. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dari kita bisa juga udah bilang tadi, ini penggalangan dana tercepat hingga 1 miliar. Ini juga penggalangan dana terbesar untuk skala nasional di kita bisa. 10 miliar 300 juta sekian. Dan itu atas kontribusi dan kepedulian kawan-kawan semua. Itu aja dari gua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.